Druk vooruit. En wint hier de bal bij Ham. Slordig balverlies Olsson. Dan speelt hij de bal te ver voor zich uit. Calon pemain naturalisasi Indonesia Tom Hee mengantarkan timnya SC Heerenveen menang pada pekan ke-24 Eredivisie atau kasta tertinggi Belanda. Tom Hee tampil sejak menit awal. Hee peran penuhnya di lini tengah, kembali membuahkan hasil manis untuk timnya Heerenveen ketika memetik kemenangan ke-9-nya musim ini saat mengalahkan Zwolle 2 gol tanpa balas di Stadion Abelensstraat. Gol kemenangan Heerenveen dicetak oleh penalti Anas Tahiri pada menit ke-45+2 dan juga Pele van Amersfoort pada menit ke-67. Heerenveen tampil sangat dominan ketimbang Zwolle. Beberapa peluang juga berhasil didapatkan tim polesan Kies van Wonderen itu. Mereka bahkan mampu mencetakkan 3 tendangan yang mengarah langsung ke gawang. Schot op doel van Tom Haaien. Hingga berakhirnya pertandingan, Hee tetap tergantikan di posisinya. Gelandang berusia 29 tahun itu sukses mengambil peran dalam membawa kemenangan untuk Heerenveen kontra Zwolle. Sayangnya Nathan Joaon yang juga calon pemain timnas Indonesia tidak bernasib seperti Hee. Dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan Heerenveen saja pada laga malam ini. In het uitvak verzameld hier in het Abelens. Van Beek is mee naar. Dat mag van de Heerenveen het leven zuur te maken. Hier heeft hij de bal alweer te pakken. Het is rommelig in de openingsfase van der Water, maar die neemt wel veel risico hier, want dit is een soort van assist. Bijna is daar de goal van Haar in een ploeg met 10 man. Toch weer Heerenveen. Haaien heeft het volop zicht op de play-offs van Polen. 6-7 man van PEC Zwolle op de helft van Heerenveen, maar de bal laat soms aardige dingen zien. Pada laga itu, Hee yang menjadi komando lini tengah mencatatkan 61 sentuhan, melakukan 45 umpan dengan akurasi 78%. Penampilan melawan Zwolle menandai 24 penampilan The Professor pada musim ini, yang juga telah menyumbang 3 gol dan 3 assist. Kemenangan ini membawa Heerenveen mengoleksi 31 poin dengan berada di posisi 9 klasemen sementara. In het uitvak verzameld hier in het Abelens. Van Beek is mee naar. Dat mag van de Heerenveen het leven zuur te maken. Hier heeft hij de bal alweer te pakken. Het is rommelig in de openingsfase van der Water, maar die neemt wel veel risico hier, want dit is een soort van assist. Bijna is daar de goal van Haar in een ploeg met 10 man. Toch weer Heerenveen. Haaien heeft het volop zicht op de play-offs van Polen. 6-7 man van PEC Zwolle op de helft van Heerenveen, maar de bal laat soms aardige dingen zien. Tom Hee bikin pemain Zwolle emosi. Masih di laga yang sama, Tom Hee mampu menjaga keseimbangan lini tengah SC Heerenveen dengan baik. Mulai dari menyerang dan juga bertahan, Tom Hee memainkan perannya dengan maksimal. In het uitvak verzameld hier in het Abelens. Van Beek is mee naar. Dat mag van de Heerenveen het leven zuur te maken.
Ketenangan Tom Hee dalam bertahan pun rupanya membuat para pemain Zwolle kesulitan menembus pertahanan SC Heerenveen. Bahkan terdapat suatu momen di mana Tom Hee mampu menghentikan serangan balik dari salah satu pemain Zwolle. Usai lanjut dari pemain Zwolle itu dihentikan oleh Tom Hee, pemain Zwolle itu nampak kesal dan menantang Tom Hee. Di waktu yang bersamaan, Tom Hee hanya membiarkan pemain itu keluar kuat, tetapi tak butuh waktu lama untuk Tom Hee membalasnya. Pemain itu langsung dibuat tersungkur oleh Tom Hee. Aangetikt, overtreding in een ploeg met 10 man. Toch weer Heerenveen, Haaien. Hij heeft het volop zicht op de play-offs van Polen. 6, 7 man van PEC Zwolle op de helft van Heerenveen, maar de bal laat soms aardige dingen zien. Melihat peluang Tom Hee bela timnas Indonesia versus Vietnam. Tom Hee memiliki peluang kecil untuk bela timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Hee masih menjalani proses naturalisasi. Sejatinya, berkas mereka sudah masuk DPR awal Februari lalu. Akan tetapi DPR RI masih masuki masa reses sampai 4 Maret 2024. Situasi ini membuat naturalisasi kedua pemain keturunan itu tertunda. Walau begitu, PSSI menegaskan akan mengebut proses Tom Hee. Namun federasi harus berjuang melawan waktu. Sebab Tom Hee masih akan dibahas di DPR. Kemudian berkasnya menunggu Kepres. Dan setelah itu baru akan ambil sumpah warga negara Indonesia. Setelah menjadi warga negara Indonesia, Tom Hee masih belum bisa langsung membela timnas Indonesia. Sebab PSSI harus melakukan perpindahan federasi dulu. Proses perpindahan federasi ini bisa memakan waktu seminggu. Artinya sangat mepet bagi Tom Hee didaftarkan dalam skuad kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, pendaftaran akhir skuad itu adalah 13 Maret 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional. Melihat dari proses itu, kemungkinan kecil atau mustahil bagi Tom Hee untuk membela timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cantika rasa sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.